jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kami yang jauh di sana. Namanya Kesha, teman dari istri saya. Halo, Kes. Hai. Kesha ini domisili di New York, yang kita tahu salah satu kota ya yang paling terdampak banyak. Jadi mungkin Kesha bisa perkenalkan diri mungkin, Kes. Nama saya Kesha. Saya sudah tinggal di New York selama 10 tahun. Terus apa lagi? Oh iya, saya temannya Maska. Pas sama Tutus kenal-kenal nggak kenal sih. Status, Kes? Status menanti. Kes, mungkin bisa cerita, Kes. Kan seperti banyak orang tahu, New York itu salah satu kota yang di lockdown karena dampaknya banyak sekali. Bisa cerita mungkin, Kes, keadaan di sana gimana? Oke, jadi kalau di sini sih lockdown-nya udah mulai dari bulan Maret. Kalau nggak salah minggu setelah tanggal 15 gitu. Situasinya ya masih banyak yang keliaran sih. Maksudnya kalau di Italia kan ketat banget. Kalau keluar didenda segala macam. Kalau di sini nggak nyampe kayak gitu. Jadi banyak orang yang masih bisa ke supermarket, bisa jalan-jalan lah. Tapi banyak toko tuh udah tutup, restoran tuh udah tutup. Jadi orang tuh nggak bisa dine in, bisanya take out aja. Bisa apa lagi ya? Tapi kalau ke supermarket tetap rame. Terus orang New York tuh agak bandel. Jadi kalau misalnya weather-nya lagi enak kan kita Maret itu kan masih dingin gitu kan. Tapi kan ada beberapa hari yang kayak weather-nya udah enak gitu, banyak yang keliaran di luar. Nah, ya kayak gitu. Dan polisi emang nggak kayak denda-denda apa segala macam, enggak. Tapi ya mungkin salah satu penyebab nyebarnya banyak banget ya karena itu. Sudah. Iya. Udah work from home tapi kan ya dari Maret. Udah, aku work from home dari tanggal 14. Karena kantorku juga tutup gitu. Orang nggak boleh ke sana. Iya. Gimana, Kes, pengalaman work from home? Kalau aku sih, kan aku kerjanya tax. Jadi kebetulan juga lagi pas tax season, busy season. Jadi kalau busy season itu biasanya di kantor sampai jam 2. Sementara ini work from home, jadi tuh hidupnya bener-bener tidur kerja, tidur kerja, tidur kerja. Jadi bener-bener kayak antara hidup beneran sama kerja tuh udah kayak, udah nggak tau lah, udah ya gitulah. Udah ribet banget istilahnya. Gitu. Kalau work from home-nya. Apalagi tambah sakit kan. Teman kita ini secara mengejutkan begitu, waktu pasca mendadak kami lihat video kesaksian papanya, terus kami wow, kaget. Karena sebelumnya istri saya salah satunya, dia udah tanya, Kes sakit tah? Terus tidak ada balasan. Nggak ada balasan sama sekali. Terus mendadak di tengah pagi pasca, terus ada video di Instagram begitu. Jadi bisa cerita, Kes, gimana? Nah, jadi itu kejadiannya cepet sih. Itu juga kejadiannya awal-awal pas baru pertama-pertama lockdown. Jadi lockdownnya waktu itu masih serius nggak serius. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita masih boleh ngumpul sekitar 10 orang, tapi nggak lebih. Ya kan? Kan waktu awal-awal corona itu agak cepet banget. Jadi kayak satu hari tiba-tiba, oke, udah nggak boleh kemana-mana. Terus hari berikutnya, oke, udah nggak boleh ngumpul gitu-gitu kan. Nah, jadi waktu itu cepet banget. Jadi waktu kita, jadi ceritanya, minggu itu udah nggak boleh ada kebaktian gereja. Ya kan? Terus kita tuh mikir, oke, jadi gimana ya, kayak praise and worship-nya segala gimana. Habis itu kita mutusin, oh yaudah kita rekaman aja. Dan rekamannya di rumahku. Kita kumpul sekitar 14 orang. Selesai rekaman tuh kita semua nggak apa-apa ya, kita makan-makan kayak biasa, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Waktu itu nggak ada yang sakit, terus pulang udah selesai kan. Nah, hari Sabtunya Papa tiba-tiba sakit kayak batuk-batuk gitu. Habis itu malamnya malah panas tinggi. Hari Minggunya gantian Mama yang sakit, Minggu malam itu aku udah mulai demam. Tapi lebih kerasanya hari Senin. Nah, dan waktu kita sakit itu, kita kan juga kontak-kontak sama, aku tuh kontak-kontak sama teman-temanku, papa, mama kontak-kontak sama jemaat kan. Nah, waktu aku kontak sama temanku, tiba-tiba mereka pada bilang, oh iya aku juga sakit. Nah, orang yang bilang sakit itu adalah orang-orang yang kumpul bareng
beberapa hari sebelumnya. Jadi aku tuh udah mikir, waduh, ini kena nih, ini pasti kayaknya corona, soalnya kan dari 14 orang tuh sekitar 10 orang lebih, kira-kira 10 orang lah pada sakit semua. Habis itu aku langsung kontak salah satu stafku di kantor tuh udah ada yang kena waktu itu, waktu itu udah masa pemulihan, aku langsung kontak, ini gimana? Aku sakit, papa mamaku juga sakit. Terus tanyain, papa mamamu umur berapa? Aku bilang, sekitar umur 57-an lah. Terus habis itu, oh oke, mereka rawan banget itu, soalnya kan usia-usia segitu emang paling rawan kan. Terus ada high blood pressure juga. Jadi ya itu rawan. Itu aku udah was-was. Maksudnya aku juga sakit, tapi aku maksudnya selama sakit tuh aku lebih concern sama papa mamaku karena mereka juga umurnya udah segitu. Itu hari pertama, jadi hari pertama kita demam. Kalau papa mama tuh batuk-batuk, papa tuh yang paling parah, papa batuknya bener-bener yang seharian nonstop. Aku bener-bener mesti cek yang kayak tiap jam, gimana Pak, apa napasnya nggak apa-apa, apa pokoknya lebih enakan, apa kerasa kayak gimana, apa nggak enak banget. Karena waktu itu kita juga nggak bisa langsung ke dokter. Dokter-dokternya pada bantuin di rumah sakit kan kita kekurangan tenaga medis juga. Jadi ya udah, kita minumnya pun minum obat. Kalau ditanya minum obat apa, kita minum obatnya kayak obat batuk gitu aja, yang seadanya di rumah. Soalnya kita benar-benar nggak keluar kemana-mana. Hari kedua itu tetap kayak panas, batuk sampai hari ketiga. Hari ketiga itu semuanya udah yang nggak terlalu panas, batuknya masih tapi dikit-dikit. Nah ini mulai simptomnya yang random gitu. Jadi lebih yang kayak badannya sakit semua, pusing. Jadi aku kan waktu itu masih busy season. Aku mau closing pun tuh aku bingung. Soalnya aku nggak tahu hari ini tuh bisa enak, besoknya sakit. Habis itu kadang pagi sakit, siang udah nggak apa-apa. Atau kadang pagi nggak apa-apa, siangnya malah nggak enak semua. Minggu kedua tuh kita mulai nggak bisa ngerasain makanan. Kita tuh kayak mama masak tuh kita sampai, aduh ini kok makanan nggak ada rasanya, kayak tawar semua. Tapi anehnya kalau kita minum airnya tuh berasa kayak manis, tapi manis yang nggak enak gitu. Manis yang nggak tau, kayak yang nempel di lidah. Pokoknya lidah tuh berasa nggak enak banget. Sampai satu titik itu aku mesti makan garam karena udah lidahnya tuh kayak nggak enak banget. 14 hari, puji Tuhan gitu, kita udah nggak apa-apa. Itu posisi nggak ke dokter sama sekali ya, guys? Nggak. Jadi kita juga nggak berani keluar. Kenapa nggak ke dokter? Karena pertama dokternya bagian di rumah sakit semua. Yang kedua, jadi waktu itu rumah sakit yang dekat rumah ini, kayak kalau naik mobil 15 menit, nah di situ tuh parah banget situasinya. Jadi saking parahnya satu hari tuh bisa sampai 13 orang yang meninggal. Dan itu benar-benar kayak udah kayak pusatnya banget lah. Jadi itu sampai di tenda-tenda apa segala macam. Soalnya ya jadi kita mau ke sana juga takut gitu loh. Kita ke sana mau ngapain, orang badan udah nggak enak semua, ke sana antri-antri malah tambah sakit nggak karena. Jadi ya udahlah, kita di rumah, kita cuma makan apalah seadanya. Tuh. Jadi kalau sembuh, kalau menurutku ya mujizat sih. Kalau kata Papa, oh ya berarti waktunya di dunia belum selesai. Tugasnya belum selesai. Gitu. Karena sebenarnya yang buat aku, kan waktu dengar kabar-kabar corona itu kan banyak orang yang takut ya. Kok aku jujur aja waktu itu masih nggak takut. Tapi waktu benar-benar kena, aku nggak concern buat aku sendiri sih, aku lebih concern soal papa mama, karena umurnya udah segitu. Dan waktu kita kena itu, kita berbarengan sama kabar yang waktu pendeta Indo banyak yang meninggal itu. Itu pas hari Minggu waktu papa kena itu, kita dengar kabar, oh ya beberapa pendeta di Indo meninggal. Habis itu besoknya temennya papa di Indo juga meninggal, ya kan. Jadi selama papa sakit, papa parah-parahnya itu, papa tuh ngomongin orang mati terus. Jadi aku dalam hati tuh, waduh, ini apa pertanda ya? Gimana? Pas waktu papa sakit hari Seninnya tuh ulang tahunnya papa, aku doa tuh sampai aku nangis, oh ya Tuhan makasih papa ulang tahun. Tapi dalam hati tuh kayak, apa ini ulang tahun terakhir apa gimana, soalnya kayaknya emang udah parah banget, jadi kayak takut, jadi ya sedih juga gitu kan. Terus kita ya dengarnya kabar-kabar kayak gitu, jadi tambah down jujur aja kayak gitu. Makanya justru itu sih yang bikin aku waktu
begitu kita sembuh, aku langsung bilang papa, ayo pak kesaksian. Soalnya kenapa? Karena kita minggu-minggu itu jujur aja dengarnya cuma kabar orang mati doang. Makanya waktu papa sembuh aku bilang, ayo pak bikin kesaksian. Tujuannya apa? Biar ada orang-orang yang sakit itu mereka dengar kalau ada orang sakit corona, sembuhin juga gitu. Tuhan sembuhin gitu. Nggak semua orang yang sakit corona tuh mati. Kok kita tahu bisa corona kan? Mungkin kalau kalian tanya, oh tes apa enggak? Jadi kan kita 10 orang nih sakit. 10 orang sakit, salah satunya tuh ada yang panasnya sampai tinggi. Ya kan? Kalau tanya, kamu panas sampai tinggi apa enggak? Ya, kerasanya sih tinggi, tapi karena di rumah nggak ada termometer, jadi kita nggak bisa ngukur. Tapi ada satu anak tuh tinggi banget, jadi sampai 39 atau berapa gitu. Dan akhirnya dia nggak tahan, karena udah panas tinggi selama kayak 5 hari apa gimana. Nah, habis itu dia ke rumah sakit, ya kan. Dia ke rumah sakit, antrinya tuh mau masuk ER, emergency room, tapi sama orang dikasih tahu ke line yang salah, jadi dia antrenya ke yang tempat tes corona situ. Nah, habis itu dia antri terus dia tes, hasilnya tuh baru keluar kayak 5 hari mungkin. Nah, waktu keluar hasilnya positif. Nah, kalau dia positif, berarti kita 10 orang ini positif juga, karena simptomnya sama. Apalagi yang seorang Keisha pelajari Tuhan ataupun tentang apalah pengenalan akan Tuhan atau imanmu, apa sih hal yang menjadi rema selama kamu waktu itu sakit dan sampai sekarang akhirnya bisa sembuh total? Kalau aku sih, ya itu sih, aku yang benar-benar rema banget itu, ya pertolongan kita cuma datangnya daripada Tuhan. Karena waktu itu emang kita benar-benar di satu titik yang kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, papa mamaku juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita juga nggak bisa minta tolong sama orang-orang karena mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu kita benar-benar sampai satu titik, ya udah minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhin. Itu aku benar-benar berapa hari itu aku proses, aku pasrah sama Tuhan. Tuhan, aku udah nggak tahu aku hidup apa mati, aku nggak tahu papa mamaku bakal hidup atau mati. Yang penting aku tahu Tuhan yang benar-benar pegang hidupku, Tuhan pegang hari besokku. Kalau aku mati sekarang ya udah, kalau aku hidup besok-besoknya ya aku benar-benar mau hidup buat engkau. Soalnya waktu itu satu titik emang mau punya uang seberapa juga nggak bisa tolong. Jadi ya udahlah, benar-benar pasrah sama Tuhan. Kayaknya aku cuma mau bilang, buat yang lagi sakit, atau buat yang keluarganya sakit, jangan sampai putus harapan lah, jangan sampai giving up. Maksudnya tetap berdoa sama Tuhan, karena tahu Tuhan tuh hidup, jadi jangan khawatir akan masa depan. Kayak berapa hari ini, mama tuh selalu tanya, oh ini gimana, ntar perekonomiannya gimana, ntar ke depannya gimana. Terus aku cuma bilang, Ma, Tuhannya hidup kan? Kalau Tuhannya hidup, berarti nggak usah khawatir. Karena Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang lindungi kita. Buat orang-orang yang sakit, juga jangan khawatir. Karena Tuhan bersama kita, kamu nggak berperang sendirian, ada Tuhan yang masih hidup, yang sanggup untuk menolong. Oke. Thank you for guys. the conversation. Sangat memberkati. Thank you for having me. Ini juga me. menguatkan yang menonton nanti. Amin.